Hello guys, welcome back to my YouTube channel di S Cianjur Dancer. Mengenai coronavirus ini. Oke, apa sih itu coronavirus? Jadi sebenarnya coronavirus ini yang udah ada dari dulu, seperti kalian bersin, flu, batuk. Nah, 20-25% disebabkan oleh coronavirus ini. Tapi coronavirus yang sekarang ini baru-baru banget ditemukan, yang dinamai 2019 novel coronavirus. Dan coronavirus ini virus yang berasal dari hewan. Oke, lalu bagaimana cara penularan virus itu dari hewan ke manusia? Ada beberapa macam juga sih guys. Misalkan yang pertama, kalian makan makanan yang belum matang, misalkan seperti daging kelelawar, daging ular yang belum matang. Dan yang kedua, misalkan kalian lihat proses pemotongannya, misalkan ular dipotong aja, itu si cairan-cairannya itu terhirup itu ke saluran pernapasan kita. Jadi si virus yang ada di hewan menyebar ke dalam tubuh kita. Dan yang terakhir itu proses penularannya juga, misalkan yang kalian yang pelihara hewan seperti anjing, kucing, kelinci dan lainnya, please kalian kalau misalkan udah pegang itu hewan, kalian cuci tangan pakai sabun. Terus yang terakhir, proses penularannya bisa aja kalau misalkan kalian kegigit sama hewan peliharaan kalian, itu terjadi infeksi loh guys. Bisa aja si virus yang ada di hewan ini menular ke kita, jadi harus segera ditangani. Oke, kalau misalkan proses penularan dari manusia ke manusia, itu bisa aja lewat misalkan kalian jabat tangan, atau bersin sembarangan, gak pakai etika bersin, itu bisa aja menularkan kepada teman-teman kalian guys, khususnya teman dekat kalian, keluarga kalian. Dan sebaiknya karena coronavirus ini kalian harus hindari jabat tangan dulu deh, cukup misalkan kalian dengan senyum aja, pasti mereka juga mengerti. Ciri-ciri orang yang terkena virus corona. Oke, biasanya orang ini mengalami gangguan napas, seperti yang pertama flu, batuk, demam, napas jadi berat, jantung berdebar, dan gagal pernapasan hingga pusing, lemes, badan tuh lemes banget gitu guys. Dan kalian bisa aja pingsan, dan itu menyebabkan kegagalan napas atau gagal napas dan menyebabkan kematian. Oh guys, kalau misalkan kalian ngalamin hal-hal itu, segera periksa ke dokter atau puskesmas terdekat yang ada di rumah kalian. Dan jangan dibiarin gitu aja guys, karena virus corona ini bahaya tentunya. Dan belum ada vaksin atau obatnya, nggak kayak bakteri. Kalau bakteri ada obatnya kayak antibiotik. Kalau misalkan virus belum ada, mungkin lagi dibuat sekarang-sekarang. Semoga aja vaksin dan obatnya sudah ada ntar ke depannya, amin ya. Oke, social distancing. Apa sih itu social distancing? Social distancing itu adalah menjaga jarak aman atau jarak sehat dari orang ke orang, minimal 1 meter. Dan kalian mending di rumah aja deh selama virus ini menyebar. Dan ini bahaya gitu. Jangan panik juga. Tapi kalian harus waspada. Kayak misalkan kalian ketemu teman kalian yang lagi sakit, lagi batuk, please lah, dari dulu. Social distancing ini bukan berarti memutuskan tali silaturahmi, tetapi menjaga jarak aman aja gitu. Kita jangan panik, tapi harus waspada gitu, gengs. Oke, misalkan teman kalian batuk, dan kalian jabat tangan sama teman kalian itu, ditakutkan ya teman kalian itu bersin atau batuknya pakai tangan gitu. Mending kalian di rumah aja deh selama 14 hari, karena masa inkubasi dari virus ini sampai minimal nih ya, minimal sampai 14 hari. Dan kalian bisa aja tuh ngelakuin aktivitas positif di rumah, dan banyak banget aktivitas positif yang bisa kalian lakuin di rumah, misalnya seperti nonton TV, baca novel, beribadah, beres-beres kamar, bikin video, dan lain-lainnya lagi, banyak banget kan guys. Social distancing bukan berarti memutuskan tali silaturahmi, tapi menjaga jarak aman antara orang ke orang atau kamu dengan teman kamu. Proses penularan COVID-19 ini, misalkan kalian lagi sakit atau teman kalian lagi sakit dan kalian bersin, sedangkan teman kalian itu ada di sini gitu, kalian lagi ngobrol tapi kalian bersin, itu nyebarin virus loh guys. Atau misalkan kalian bersin gitu aja pakai tangan, terus kalian jabat tangan kalau misalkan mau pulang, jabat tangan sama teman kalian, oh my god guys, virus-virus itu nempel gitu di tangan kalian, lalu kalian sebarkan ke teman kalian atau ke orang-orang terdekat kalian.
Karena saat teman kalian atau kalian bersin, itu si droplet yang ada di mulut kalian itu berkecepatan 1 detik dan nyampe sampai 20 meter jauhnya. Jadi kalian harus jaga jarak aman, minimal 1 meter lah ya. Dan kalau misalkan droplet ini jatuh ke tanah, dia itu nggak langsung mati guys, tapi akan bertahan selama beberapa jam. Jadi hati-hati kalau misalkan kalian lagi bersin, karena si droplet atau cairan kecil itu bisa menyebar, karena droplet ini gak bisa dilihat oleh mata kalian langsung gitu, karena sangat kecil banget. Oke, sekarang tips mencegah COVID-19 ini. Yang pertama adalah hindari kontak fisik kalau misalkan teman kalian atau kalian lagi sakit atau demam dan batuk, pilek lainnya. Yang kedua adalah hindari hewan yang terluka atau yang terinfeksi, karena kalau misalkan kalian pegang nih si hewan yang terluka atau terinfeksi ini, virus-virus ini bisa menyebar ke kalian sendiri gitu, entah itu lewat kulit, terjadinya gatal-gatal atau semacam itu, dan juga mengganggu saluran pernapasan kalian. Jadi kalau misalkan kalian yang ya pencinta hewan kayak aku, aku juga pelihara kucing di rumah. Dan kalau misalkan kalian udah pegang tuh, kalian udah gemes-gemes gitu, kalian harus cuci tangan kalian ini sampai bersih pakai sabun. Oke, cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan yang benar itu kayak gimana sih, Kak? Oke, aku kasih tahu ya, cuci tangan yang benar. Yang pertama gini, yang kedua gini, yang ketiga gini, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Ini untuk bagian dalam kuku-kuku kalian guys, dan bilas deh sampai bersih. Oke, setelah itu hindari makanan yang belum matang. Misalkan kalian makan daging mentah atau daging yang setengah matang, hindari dulu deh saat ini, karena kita kan nggak tahu ya kalau misalkan si hewan yang kita makan itu misalkan sakit dan virus-virusnya itu ada di dagingnya itu loh guys, terus kita makan dan cerna. My God. Oke, yang terakhir adalah tips pencegahannya adalah kalian harus pakai masker kalau kemana-mana. Kalau misalkan kalian mau pergi jauh atau kalian mau ketemu sama kerabat atau teman kalian, mending kalian pakai masker aja dulu deh. Di sini ada 2 bagian masker ya. Ini yang berwarna tentunya harus di bagian luar, dan yang tidak berwarna itu di bagian dalam. Karena yang bagian luar ini bersifat waterproof dan yang ini bersifat menyaring. Jadi kalau misalkan kalian bersin atau batuk, jadi nggak menyebar gitu, jadi tersaring oleh si bagian dalam ini. Sementara bagian yang waterproof ini, kalau misalkan ada teman kalian yang bersin atau ini kecipratan darah, jadi nggak langsung masuk ke dalam. Sementara yang di tengahnya adalah filtrasi, yaitu menyaring air atau droplet-droplet yang dari luar maupun dalam. Cara pemakaian yang benar itu ini guys, ini ada kan ya, ada yang kerasnya gitu, kayak apa ya, kayak semacam apa sih, pokoknya yang kerasnya aja deh, ini apa ya, pokoknya yang kerasnya ini ya, jadi terus di bagian atas. Oke, cara pakainya gini, cara pemakaian masker yang benar, ininya harus nyampe banget ke bawah dan menutupi mulut wajah kalian, dan yang bagian atas nih yang agak kerasnya ini disesuaikan dengan bentuk hidung kalian sampai rapat, jadi debu gak bakalan masuk. Kalau misalkan ada teman kalian yang bersin gak bakalan masuk gitu, jadi tersaring ke dalam ke si masker ini. Kalaupun kalian batuk atau bersin juga tersaring lewat masker ini. Kalau misalkan kalian ketemu orang yang pakai maskernya ada yang kayak gini, kalian kasih tahu aja, Kak, misalkan itu pakai maskernya salah, bahasa kalian aja. Atau kayak misalkan ada yang pakai maskernya kayak gini, udah aja kayak gini, please, ini salah, ini gak nutupin ininya gak ketutup, pasti ada lubang, ininya gak dilapisi, kalian kasih tahu aja kalau itu salah. Apalagi kalau misalkan gini, nih, hello, kamu itu terlalu banyak nonton Upin Ipin. Di film Upin Ipin aja nih dikasih tahu cara pemakaian masker yang benar. Kalau misalkan kalian gak ada masker, kalau misalkan kalian lagi flu, lagi batuk, kalian kalau misalkan batuk jangan pakai tangan, jangan gini, soalnya ini salah banget. Aku dulu emang kayak gini sih, so gak tahu ya, aku dulu keseringan kalau misalkan bersin aku batuk kayak gini, sebenarnya itu salah. Oh my god, Cindy, kamu salah. Oke. Sekarang etika bersin atau batuk yang benar itu adalah pakai siku bagian dalam. Jadi kalau misalkan kalian bersin atau batuk, jadi gini guys, jadi tersaring sama baju kalian kalau misalkan kalian gak punya masker. Dan kalau misalkan kalian pakai tangan guys, flu atau batuk, so bayangin deh, dropletnya itu ke tangan kita gitu. Oh my god, dan itu gak bisa dilihat kan saat kita misalkan jabat tangan sama teman kita, atau kita nyentuh makanan yang mau kita makan, si virusnya itu kemakan ke tubuh kita gitu guys. Jadi
mengganggu saluran pernapasan. Yang misalkan dari dulu kita sering bersin atau pilek, batuk, demam, itu karena kita nggak care gitu dengan kesehatan, dengan etika bersin dan batuk ini. Dan kalau misalkan kalian ada tisu nih, kalau misalkan kalian ada tisu, kalian lagi bersin, nah kalian gunain tisu aja. Misalkan bersin saat kalian bersin atau batuk, ini aja. Jadi semuanya nutupin hidung dan mulut kalian. Ini saat kalian bersin dan batuk. Nah, pas kalian bersin dan batuk, please, si tisu ini jangan disimpan lagi, atau kalian gulung-gulung, kalian bawa-bawa nih, atau kalian masukin lagi ke kantung, atau kalian, apalagi kalau misalkan kalian pakai lagi. Oh my god guys, please, jangan ya. Kalian udah deh, buang aja si tisu ini. Bekas kalian bersin atau batuk atau apalah itu, buang aja. Oke? Oke, karena virus corona ini sangat bahaya, bahkan menyebabkan kematian. Sebenarnya yang misalkan rentan terkena virus corona ini sebenarnya yang sistem imunnya gak kuat. Kayak misalkan usianya yang udah berlanjut ke 50 ke atas, 4 ke atas, 45 ke atas. Kalau misalkan kayak kita nih, kayak remaja-remaja, itu sistem imunnya masih kuat. Jadi kalian harus care lah sama lingkungan kalian, sama kalian sendiri. Apalagi kalian lagi terkena COVID nih misalnya, terus kalian bersin di depan ibu kalian, teman kalian, karena pengen mereka itu merasakan apa yang kita rasakan. So please guys, itu sangat egois banget. Bagaimana kalau misalkan kalian bersin di depan kakek nenek kalian atau ibu kalian, ayah kalian yang sistem imunnya tidak sekuat kita? Dan bagaimana cara meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh kita? Yang pertama, kalian harus istirahat yang cukup. Misalkan kalian yang lagi terkena flu biasa, COVID, biarkan tubuh kalian istirahat yang cukup dan biarkan tubuh kita itu menyembuhkan dirinya sendiri. Yang kedua adalah makan makanan yang bergizi, seimbang, dan berserat tinggi dan berkafein. Yang ketiga adalah olahraga, melakukan aktivitas fisik. Kalau misalkan kalian yang nggak suka olahraga, ya coba aja dulu kalian olahraga, misalkan dari pagi-pagi kalian ngelakuin senam atau dance di kamar kalian. So kayak aku, kalau misalkan aku jarang banget sih olahraga jujur, tapi aku suka dance, aku suka banget dance, dan itu juga bagian dari olahraga kan. Jadi aku suka keringetan dan capek, itu bikin tubuh kita sehat juga gitu. Kalau misalkan kalian gak suka dance, kalian cobain deh pemanasan, pendinginan, atau ngelakuin aktivitas fisik. Itu nggak harus olahraga juga. Kalau misalkan kalian beres-beres, atau kalian cuci baju, cuci piring, ngepel, nyapu, itu juga olahraga juga guys. Jadi tubuh kita itu kegerakin gitu, jadi nggak diem aja. Yang keempat, ini paling penting, hindari stres. Ya, hindari stres guys, karena banyak banget ya hoax-hoax yang beredar karena COVID-19 ini. So itu pasti bikin kalian merasa, oh my god, terbayang-bayang, takutlah, inilah itulah. Dan jangan direspon terlalu berlebihan. Kalau misalkan hoax-hoax yang beredar itu kan biasanya di media sosial seperti Facebook, kebanyakan Facebook sih. Takutnya nih kalian diserap benar-benar dan berlebihan gitu, dan itu negatif sih. So buat kesehatan tubuh kalian sendiri, hindari stres, tenangin diri kalian, jangan stres karena ini. So virus corona ini sebenarnya tergantung dari sistem imun tubuh kita. Yang kelima, hindari alkohol dan hindari merokok dulu deh. Oh my god, kalian yang suka ngerokok, yang pastinya cowok-cowok ya, aku tahu sih. So itu adalah pilihan kalian sendiri. Kalau misalkan udah ketergantungan, ya mungkin bakalan susah buat kalian ngurangin merokok. Karena gimana ya guys, karena rokok itu kalian tahu kan gak bagus buat paru-paru kalian. Terutama kalau misalkan kalian ngerokok di hadapan teman-teman kalian. Misalkan teman kalian kan pasti gak cowok semua, ada ceweknya, ada anak kecil misalkan. Pokoknya orang-orang yang ada di sekitar kita menghirup asap rokok, karena yang menghirup itu lebih berbahaya daripada yang merokoknya. Dan rokok itu menyebabkan batuk. Kalian pernah gak sih yang ngerokok batuk-batuk, atau ibu atau teman-teman kalian yang menghirup rokok batuk-batuk? So kasihan lah ya. Tapi ini adalah pilihan, hidup adalah pilihan, dan kalian yang menentukannya. Dan kalian pasti tahu mana yang baik buat diri kalian dan mana yang buruk. Semua itu adalah pilihan. Oke, semoga bermanfaat tentang COVID-19 ini. Aku cuma bisa sharing ilmu aja. Aku bukan dokter, tapi aku ingin berbagi tips-tips kesehatan buat kalian semua. Take care me for you. Semoga bermanfaat. Dan oke guys, hindari stres. Apa yang aku bilang, maaf banget kalau misalkan ada salah kata. Karena aku juga baru belajar, masih belajar. Kita harus belajar bareng-bareng. Dan satu lagi,
Makasih buat dokter-dokter di luar sana, tenaga-tenaga medis di luar sana yang rela dan berani berkorban demi kita semua, yang khususnya dokter, tenaga medis yang sekarang ini lagi ngobatin pasien-pasien yang terjangkit coronavirus ini. Kalian rela berkorban nyawa demi kita. Jasa kalian sangat berarti bagi kami. Dan semangat juga buat kalian. Dan kita semua berdoa yang terbaik, semoga virus corona ini semoga berlalu dan semoga hilang. Dan semuanya akan baik-baik saja, seperti semula. Oke guys, see you, thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Karena sedikit pun ilmu yang aku ketahui atau kalian ketahui berguna banget buat mereka semua. Bye bye guys.